Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar semuanya? Semoga sehat semua. Oke, sebelumnya saya sudah memberikan video intro terkait langkah kita ke depannya di channel ini, dimana kita akan fokus di dua aplikasi, yaitu ArcGIS dan QGIS. Oke, pada awal ini kita akan membahas tentang mengenal interface atau tata letak aplikasi ArcGIS. Nah, ini berguna untuk sobat-sobat yang akan mulai menggunakan ArcGIS dalam membuat peta. Bagi sobat-sobat yang belum mengenal atau mengetahui konsep dari dasar atau konsep dasar GIS, nanti sobat-sobat bisa download linknya di video deskripsi, sudah saya sertakan. Nah, itu ada e-booknya yang bisa sobat download secara gratis ya. Oke, tahap awal ini kita langsung saja, ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan. Oke, kita langsung ke poin materinya. Oke, di sini kita akan belajar dengan judul pengantar dan pengenalan ArcGIS. Nah, ini mungkin tahap awal dimana kita harus tahu dulu dasar aplikasi ini dan seterusnya nanti gimana cara penggunaannya. Oke, kita lanjut. Nah, ArcGIS mungkin sudah nggak asing lagi ya bagi orang-orang ahli pemetaan, bahwa software ini adalah salah satu yang terbaik dalam membuat hal-hal yang terkait pemetaan. Nah, kita tahu software ini dikembangkan oleh ESRI, Environment Science and Research Institute, yang merupakan kompilasi fungsi-fungsi dari berbagai macam software GIS yang berbeda seperti GIS desktop, server, dan GIS berbasis web. Software ini mulai dirilis oleh ESRI pada tahun 2000, di mana yang utama dari produk ArcGIS itu adalah ArcGIS desktop. Dan yang saat ini sudah berkembang atau yang terbaru saat ini yang mungkin sobat-sobat sudah tahu, yaitu ArcGIS Pro dengan tampilan yang lebih bagus dan menarik ya untuk kita gunakan. Oke, kita lanjut. Nah, di aplikasi ArcGIS ini itu ada 4 aplikasi dasar. Yang pertama itu ArcMap, di mana ini aplikasi yang utama digunakan dalam mengolah atau membuat data-data pemetaan. Kedua, itu ada ArcCatalog. ArcCatalog berfungsi untuk mengatur atau mengorganisasi berbagai macam data spasial yang digunakan dalam pekerjaan GIS. Nah, ini fungsi utamanya yaitu mengatur data-data yang mungkin akan kita gunakan dalam membuat peta nantinya. Nah, kemudian ada ArcGlobe, di mana ini untuk menampilkan peta-peta secara 3D. Sama halnya seperti dengan Google Earth yang nggak asing ya bagi kita gunakan. Itu bisa kita lihat bentuk permukaan bumi, di mana itu akan menampilkan secara 3 dimensi. Nah, yang keempat itu ada ArcScan. ArcScan ini adalah menampilkan data DEM atau data ketinggian elevasi yang bisa kita gunakan nantinya untuk menampilkan bentuk-bentuk 3D. Tidak jauh pengertiannya dengan ArcGlobe ya. Nah, itu digunakan di aplikasi ArcScan. Kemudian yang terakhir ini bukan aplikasi dasarnya, melainkan ini dari ArcToolbox. ArcToolbox yang kita tahu itu adalah tools atau komponen dari aplikasi utama ArcGIS, yang dimana ini kita gunakan sebagai tools analisis untuk proses-proses pembuatan peta. Oke, nah kita lanjut. Nah, ini yang akan kita bahas nantinya, dimana sobat-sobat perlu ketahui kita harus mengenal interface atau tata letak ArcGIS yang akan nantinya memudahkan kita dalam mengelola, membuat, atau menampilkan peta-peta nantinya. Nah, itu yang pertama ada menu. Menu itu terletak di bagian atas. Nah, ini sekumpulan perintah berbasis teks ya. Kita garis bawahi, itu adalah teks yang melakukan tugas-tugas tertentu pada aplikasi ArcMap atau ArcGIS. Nah, kemudian ada toolbar. Toolbar ini semacam dari menu, cuman dia berbasis icon atau tombol. Garis bawahnya itu icon atau tombol yang berguna untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Nah, untuk mengaktifkan atau menonaktifkan tools ini, kita bisa klik kanan pada toolbar, lalu pilih tools yang ingin diaktifkan. Nah, nanti kita akan praktek gimana cara mengaktifkan dan menonaktifkannya. Kita lanjut. Nah, itu ada yang ketiga itu table of content. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan daftar-daftar semua layer atau data-data yang akan kita gunakan dalam
aplikasi ArcGIS. Nah, itu letaknya di bagian sebelah kiri dari project kita. Nah, itu. Kemudian yang keempat ada map canvas. Nah, map canvas ini yang di bagian kotak merah ini ya, dimana ini berfungsi untuk menampilkan layar atau peta pada project yang akan kita kerjakan nanti. Oke, kita lanjut. Nah, ini kemudian ada katalog. Katalog ini semacam aplikasi dasar tadi ya, namun di sini dia satu paket dengan ArcMap. Nah, adapun kalau misalnya kita mau buka di satu aplikasi juga, itu bisa kita buka di ArcCatalog. Nah, ini fungsinya untuk mengorganisasi atau menyimpan folder-folder analisis kita nanti di satu folder. Nah, seperti itu bisa kita lihat itu data-data dari drive kita yang bisa kita connect to folder. Kemudian ada toggle. Toggle ini itu terletak di bagian bawah ya. Itu kegunaannya untuk mengganti data view, di mana data view itu yang tadi map canvas itu menampilkan data kita. Kemudian kita ganti ke mode layout view. Layout view ini menampilkan hasil akhirnya nanti ya, di mana itu kita akan melayout atau tahap akhir dalam pembuatan peta. Nah, itu biasanya tahap-tahap yang kita harus mengeluarkan kreativitas kita ya, mau hasil tampilannya seperti apa nanti, mau tampilan layoutnya landscape atau portrait nanti. Nah, kemudian ada coordinate bar. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan kursor yang ditunjuk pada data kita atau pada map canvas. Nah, ini bisa kita ganti dari koordinatnya UTM atau geografis ya, bisa kita ganti di sini nanti. Oke, kita lanjut. Kita langsung saja di sini buka aplikasi ArcGIS, dan bagi sobat-sobat yang belum memiliki aplikasi ArcGIS bisa berkunjung ke Instagram saya, nanti linknya ada di deskripsi, nanti tinggal klik di bio saya. Nah, itu ada nanti softwarenya, bisa sobat-sobat download dan install. Oke, kita langsung saja buka. Di sini saya menggunakan ArcMap 10.8. Oke, kita langsung buka. Oke, tampilan awalnya seperti ini ya. Ini untuk membuka dokumen baru. Oke, kita langsung cancel, atau nanti ada blank map di sini, bisa kita klik nanti. Nah, ini adalah tampilannya ya sobat-sobat. Jadi perlu kita ketahui di mana fungsi-fungsinya ini dan yang mana akan kita gunakan nanti. Nah, ini mungkin kita akan coba memasukkan beberapa data ya untuk tahap awal ini. Oke. Di sini yang perlu kita perhatikan seperti yang saya jelaskan tadi, itu di atas ada menu bar. Nah, ini ya menu bar. Ini ada bagian file, yang ini untuk membuat file baru atau project baru. Yang ini untuk membuka project yang telah kita gunakan atau telah kita simpan. Kemudian ini untuk men-save, mungkin sobat-sobat udah tahu. Kemudian ini save as ya. Selanjutnya itu ada share as. Nah, share as ini dimana kita akan membuat sebuah project. Projectnya itu bisa kita kirim ke teman-teman kita atau sobat-sobat kita yang lain. Misalnya saya buat peta batas administrasi. Nah, teman saya butuh peta batas dari saya. Nah, kita bisa share melalui map package ya di sini. Nah, jadi kalau map package ini kita bisa berbagi tanpa harus mengirim data ke teman kita. Jadi nggak harus misalnya kita kirim data ya, kan lama ya biasanya, apalagi datanya besar. Nah, ini kalau pakai map package itu bisa kita langsung kirim, dan teman kita itu bisa langsung buka dari laptopnya sendiri. Nah, itu kemudian ada add data. Add data ini bisa kita tambahkan base map atau add data yang mungkin seperti data-data vektor maupun raster seperti citra ataupun data-data SAP. Nah, ini ada base map. Base map ini seperti citra ya, yang produk dari artisnya itu bisa kita input di sini. Ya, ada imagery with label. Nah, ini terserah, bisa kita input. Dan pastikan kalau misalnya pakai base map ini, ArcGIS sobat atau laptop sobat itu harus terkoneksi sama internet. Kalau tidak terkoneksi dia nggak bisa ya. Oke. Nah, itu untuk base map. Dan ini yang lainnya. Kemudian ini ada export map. Nah, export map ini biasanya untuk ketika sudah kita layout itu kita pakai export map ini. Nah, ini kita belum jadi ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah,
Kemudian ada lagi map dokumen properties. Ini biasanya digunakan sebelum kita membuat map package. Oke, itu untuk file. Kemudian lanjut edit mungkin nggak banyak ya. Kemudian view. Nah, view ini data view. Nah, ini yang tadi ya. Kalau data view yang di awal, kita bisa klik ini. Nah, itu untuk menampilkan project yang sedang kita kerjakan atau data peta yang sedang kita kerjakan. Nah, cara menggantinya sama, itu bisa kita klik di sini ke menu layout. Nah, seperti ini kan untuk portrait. Kalau misalnya landscape, kita klik kanan, kemudian pack and print setup, dan di sini kita ganti landscape. Nah, dia akan ganti ya, tinggal kita sesuaiin dengan tampilan layar kita yang ini. Nah, seperti itu. Nah, oke. Atau kita bisa ganti ke sini, view kemudian data view. Nah, atau view, layout view. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian mungkin nggak ada lagi ya di sini. Nah, kita masuk bookmark, nggak ada juga. Mungkin ini nanti tips-tipsnya mungkin beberapa nanti saya sisipkan di satu video, nggak sekarang ya. Oke, kemudian ada insert. Nah, insert ini biasanya kita gunakan pada saat melakukan layout pada peta. Nah, di sini itu ada di satu video juga nanti, nggak sekarang. Kita pahami dulu tata letaknya. Kemudian ada selection, geoprocessing. Nah, geoprocessing ini biasanya analisis dasar saat kita menggunakan ArcGIS atau mengolah data-data spasial. Misalnya seperti memotong batas administrasi ini, atau memotong data-data lainnya, atau melakukan intersect atau overlay. Nah, itu di sini. Nah, ini ya seperti ini. Nah, ini bagian apa nanti? Table of content untuk menghidupkan. Kalau misalnya ya, ini hilang ya. Ini kebanyakan mungkin kan kita salah klik atau salah pencet, ini hilang nih. Nah, kan bingung. Bang, ini letaknya di mana? Nah, cara hidupinnya kita klik Windows, kemudian Table of Content, dia akan hadir di sini. Satu lagi, kalau misalnya tampilannya kayak gini, kan nggak enak ya. Biasanya kan ada beberapa yang mungkin sobat-sobat, nah mungkin nggak apa ya, misalnya nggak tahu caranya. Ini kan kayak gini aja, nah ditarik kayak gini. Nah, kan nggak enak liatnya. Caranya kita cuman geser dan kita tarik ke sini. Nah, sampai muncul biru seperti ini, kita lepas. Nah, dia akan langsung nempel gitu ya, nggak keluar lagi. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ada katalog. Katalog ini letaknya di sebelah kanan. Biasanya kalau nggak ada ya, ini biasa nggak ada, kita klik di sini. Nah, dia akan muncul. Terus kita hide. Nah, seperti itu. Kemudian ada search. Search ini untuk memudahkan kita lebih cepat mencari tools-tools yang akan kita gunakan. Kemudian ada image analysis, ini untuk mengubah mode-mode atau apa ya, display dari data raster seperti citra atau DEM ya di sini. Nah, ini bagian Windows. Oke, bagian help nggak ada. Dan ini adalah apanya ya, untuk tools-tools yang dalam bentuk icon yang tadi yang sudah saya jelaskan. Oke. Nah, ini table of content. Nah, satu lagi mungkin yang akan saya tambahkan untuk sobat-sobat semua. Ini yang bagian table of content itu ada 4 mode ya di sini. Nah, ini mungkin kalau misalnya untuk kita menampilkan beberapa layar, itu kita untuk edit warna, edit simbologi atau edit label itu di sini ya. Nah, kalau misalnya terletak di sini ya, biasanya kan ada data seperti kalau misalnya kita buat peta curah hujan, itu kan ada data Excel atau data seperti data membuat peta kependudukan. Nah, itu data Excelnya biasanya munculnya di bagian mode kedua ini, list by source. Nah, kalau untuk balikkan ke layar tadi, kita klik ini ya. Nah, itu. Oke. Apa lagi ya? Ini Art Toolbox. Nah, Art Toolbox ini yang beberapa kumpulan tools dalam bentuk per paket gitu ya. Nah, ada mungkin data manajemen, kemudian apa lagi? Kita buka dulu. Nah, seperti ini. Nah, ada bagian 3D Analysis Tool. Kemudian ini, nah biasanya kalau sobat-sobat yang mungkin sudah terbiasa, itu bisa kita cari dengan mudah ya. Misalkan kita melakukan define projection. Nah, kalau yang nggak tahu biasanya bingung ya, letaknya di mana ya. Nah, seperti ini. Nah, saya pun masih
apa ya, mencoba-coba juga di sini. Biasanya menggunakan apa? Search ya. Nah, ini biasanya kalau ini nih kita pelajari dulu letaknya di mana. Nah, ini untuk kartografi. Biasanya data management ya. Nah, nih define projection. Bagian ini ya berarti data management. Nah, kalau untuk misalnya sobat-sobat udah hafal misalnya tools yang akan dicari, nah itu biasanya kita menggunakan search. Misalkan kita cari project raster, nah seperti ini. Tinggal, dia muncul di sini project raster. Atau misalkan intersect. Tapi kalau mudahnya kita cari di sini ya intersect. Nah, atau yang lain misalkan clip. Nah, dia muncul di sini. Nah, oke. Ini untuk search. Nah, kemudian ini untuk image analysis. Nah, ini misalkan untuk DEM atau data-data raster ya biasanya. Di sini kan coba kita masukkan datanya nanti. Kemudian ada R catalog. Nah, ini biasanya untuk awal-awal. Kalau sobat-sobat misalnya belum punya data seperti data raster, data vektor itu seperti apa ya? Data dalam bentuk point atau polyline atau polygon ya. Itu biasanya kalau yang belum ada bisa kita download saya sarankan sih di 3 website ini ya. Jadi bisa sobat-sobat download itu di tanahairindonesia.go.id ya. Itu bagian yang dari Badan Informasi Geospasial. Kemudian yang kedua ada dari Indonesia Geospasial. Yang ketiga ada dari Lapakjis. Nah, atau kalau misalnya untuk download batas administrasi seluruh dunia, nah itu bisa download di website GADM. Nah, itu download untuk batas ya. Ada juga mungkin data-data yang lain seperti di Indonesia Geospasial atau Lapakjis itu ada data misalkan data geologi, data jenis tanah ya, bisa di-download di sana. Oke, kita akan coba masukin data. Nah, masukin datanya ini bisa kita melalui katalog di sini atau melalui add data di bagian ini, ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk di R catalog biasanya ini folder connection-nya kalau baru install itu nggak ada ya. Untuk mengkonekkannya kita klik kanan, kemudian connect to folder. Nah, ini kalau misalnya kita pilih this PC, nah ini kita tinggal pilih. Dan di sini kita pilih di sini. Nah, nih misalkan punya saya ya data spasial. Nah, data spasial dia connect ke sini. Nah, tinggal kita input misalkan di sini. Nah, ya kayak gitu ya. Nah, atau data raster. Nah, seperti ini. Untuk inputnya misalkan saya masukkan DEM Aster ini. Nah, ini misalkan terserah ya. Nah, kita masukkan contohnya di sini. Tinggal kita seret ya. Nah, ini muncul seperti ini. Atau kita cari yang lebih ada apanya, daratannya. Kita ambil yang ini. Nah, seperti ini. Ini data DEM Aster. DEM itu banyak ya. Ada yang DEMNAS. DEMNAS itu mungkin yang resolusinya lebih bagus ya, atau lebih tinggi resolusi spasialnya. Kemudian ada SRTM, Aster GDM atau Aster Global DEM. Kemudian ada DEM ALOS. Nah, itu banyak ya, bisa sobat-sobat pelajari dulu. Kemudian, nah ini salah satu contohnya ya, data raster. Atau misalkan data raster itu data yang mungkin telah kita, misalkan kita buat peta kependudukan, itu ketika telah kita ekspor menjadi JPEG atau PNG, nah itu dia sudah jadi data raster ketika kita input di ArcGIS. Oke? Nah, seperti itu. Ini data raster. Nah, kita bisa klik image analysis. Nah, ini untuk melakukan displaynya ya, kita mau terang, mau gelap atau mau terang. Nah, ini lebih halus ya. Kita bisa edit di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya apa? Citra resolusi tinggi itu biasanya lebih bagus. Nah, seperti itu. Oke, nah ini untuk clipping. Nah, kemudian kita bisa masukkan data SAP di sini.
Nah, di data SAP ini kita bisa masukkan data administrasi. Nah, saya ambil contoh ini batas administrasi kota di Indonesia yang terbaru. Nah, ini kita masukkan. Nah, ini saya download di Lapak JIS. Jadi sobat-sobat bisa download nanti di sana. Tapi syaratnya ada ya. Jadi harus melakukan step awalnya itu kita subscribe channelnya Lapak JIS, kemudian dukung Facebooknya, follow IG-nya. Oke. Nah, ini di sini. Oke, itu cara input yang di R-Catalog. Nah, bisa download nanti ya. Itu yang di data SAP, atau bisa juga kita masukkan data batas negara sisi laut. Nah, misalkan nih. Nah, teritorial. Nah, itu. Nah, seperti ini ya. Oke, bagus sekali. Nah, untuk tahap awalnya mau kita misalkan ekspor berbagai batas kota, itu nanti next video ya. Jadi ini dasarnya dulu. Kalau misalnya input di sini bisa juga. Nah, di add data. Nah, kita tinggal pilih misalkan data SAP danau dan perairan. Nah, seperti ini. Nah, ini danau dan perairan. Nah, seperti itu. Nanti bisa dipraktekkan juga atau dicoba juga di laptopnya masing-masing ya. Oke. Sekian video tutorialnya hari ini atau penjelasan tentang interface atau tata letak ArcGIS. Semoga bermanfaat dan bisa sobat praktekkan langsung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.